Gue bakal ngebalas lo Alzam curut, batin Santi dengan senyum ala orang jahat. Santi sudah berlari di lapangan sebanyak 10 kali. Nafas Santi tidak karuan dan kepalanya pusing. Namun, Santi tetap melanjutkan hukumannya walaupun sudah tidak kuat lagi. Tidak lama kemudian, penglihatan Santi gelap dan Santi pingsan. Alzam dan teman-temannya kebetulan lewat di lapangan dan melihat Santi sudah terlentang di lapangan yang membuat mereka kaget dan berlari menuju Santi. "Santi, lo kenapa?" tanya Alzam tanpa menyentuhnya sedikit pun. "Andra, lo gendong Santi ke UKS, cepat," mohon Alzam pada Andra. Andra hanya mengernyitkan keningnya bingung. "Kenapa bukan lo aja? Kan ini semua gara-gara lo yang ngaduin Santi ke Bu Dewi," jawab Andra menolak. "Andra, dia bukan murid aku. Aku tidak bisa menyentuhnya," balas Alzam menjelaskan. "Ya, Alzam memang tidak menyentuh perempuan yang bukan muridnya, karena itu ajaran abahnya." "Ya udah deh," jawab Andra sambil menggendong Santi menuju UKS. Sesampainya di UKS, Andra langsung membalingkan Santi dan Alzam memanggil dokter sekolah. Setelah dokter memeriksa Santi, Alzam langsung bertanya pada dokter, "Santi nggak kenapa-kenapa kan dok?" tanya Alzam cemas. "Enggak kok, Santi hanya kecapean dan belum makan," jawab dokter sambil tersenyum. "Ya udah dok, terima kasih," ucap Alzam sambil tersenyum pada dokter. "Santi kenapa?" tanya Anjani dengan cemas saat dia tahu kalau Santi jatuh pingsan. "Dia cuman lapar," jawab Alzam santai. "Kalau begitu, lo pergi beliin Santi makanan dong," ucap Naila pada Alzam. "Gak mau," tolak Alzam dengan malas. Ini semua gara-gara lo," ucap Anin sambil nunjuk ke arah Alzam. "Udah, beliin aja ke Lizam," ucap Riki. "Iya, beliin aja. Lo mau dengar ocehan para kuntilanak itu?" timpal Fendi. "Enak aja, lo butuh ijo ngatain kami kuntilanak," cerocos Anjani. "Iya tahu nih, sok ganteng banget ih," jawab Naila dengan memutar bola mata malas. Udah, kalian jangan berantem," ucap Alzam karena capek dengan pertengkaran mereka. "Gini aja Anjani, kita berdua aja beliin Santi makanan," ajak Fendi pada Anjani dengan antusias. "Ih, mana mau gue jalan berdua sama Buto Ijo," ucap Anjani dengan memutar bola mata malas yang membuat Fendi kecewa. "Ya gak apa-apa lo tolak gue sekarang, tapi nanti lo bakal ngemis jalan berdua sama gue kuntilanak," ancaman Fendi pada Anjani. "Bede amat lo Buto Ijo," ucap Anjani sambil memukul bahu Fendi yang membuat seisi ruangan UKS terkekeh dengan pertengkaran mereka. Wah, Fendi suka sama Anjani. Batuk Santi yang membuat mereka melihat ke arah Santi. Gue ada di mana? Jangan-jangan gue ada di surga?" pinta Santi yang masih setengah sadar, yang membuat seisi UKS tertawa. Lo ada di UKS bukan di surga," ucap Fendi yang membuat Santi sadar akan khayalannya. Gue kira ada di surga," ucap Santi sambil menggaruk tengkurapnya yang tidak gatal. "Ya udah, Santi kan udah sadar. Kita cabut yuk," ajak Alzam ke temannya yang diangguki mereka. "Ya udah, kami duluan ya," ucap Andra dan keluar dari UKS.
Sekitar 1 minggu lagi, Santi akan ulang tahun ke-16 yang rencananya bakal dirayakan dan bakalan undang satu sekolah. Kalian bantu gue ya bagiin undangan gue, pinta Santi kepada teman-temannya. Iya, kita bakalan bantuin lo kok, jawab Naila yang diangguki Anjani dan Anin. Mereka pun sudah membagikan semua undangannya ke semua orang kecuali Alzam dan teman-temannya. Santi dan teman-temannya sedang berada di parkiran karena mau ambil sisa undangan di mobil Santi untuk Alzam dan teman-temannya. Dan tiba-tiba ada 4 mobil sport hitam sedang memasuki area parkiran. Siapa lagi kalau bukan Alzam dan teman-temannya, karena mereka memang selalu menggunakan mobil sport hitam ke sekolah dan mereka memarkirkan mobilnya di samping mobil sport merah milik Santi. Lihat deh, Alzam dan teman-temannya udah datang, ucap Anin sambil menunjuk ke arah mobil Alzam. Alzam dan teman-temannya pun keluar dari mobil mereka dan mereka menggunakan kacamata yang membuat aura ketampanan mereka semakin terpancar. Tapi yang menjadi sorotan adalah Alzam. Lihat deh Alzam, menurut gue ya, Alzam itu mirip Gus Azmi, ucap Anjani sambil memegang pipinya dan tersenyum. Kalau menurut gue ya, Alzam itu mirip Farel Bramasta, ucap Anin sambil tersenyum. Menurut gue, dia itu mirip Hrithik Roshan deh, ucap Naila. Maklumlah, dia kan pecinta Bollywood. Kalau menurut gue ya, Alzam itu mirip kambing belang yang sedang kelaparan, hahaha, ucap Santi sambil tertawa karena tidak menerima pujian temannya. Alzam dan teman-temannya pun berjalan di koridor sekolah dan banyak adik kelas, seangkatan, dan kakak kelas histeris melihat Alzam. Wah, kakak Alzam ganteng banget deh, teriak adik salah satu adik kelas Alzam. Wah, Alzam ganteng banget, udah kayak artis Hollywood, ucap salah satu seangkatan Alzam. Ya ampun, mereka alay dan lebay banget ya, ucap Santi sambil memutar bola mata malas karena mendengar pujian para siswi-siswi alay. Alzam ganteng tahu, ucap Anjani sambil memukul lengan Santi. Sakit tahu, ucap Santi kesakitan. Lebih ganteng Andrian kok daripada Alzam. Andrian itu bagaikan langit, kalau Alzam bagaikan bumi, jauh berbeda, ucap Santi yang membuat temannya memutar bola mata malas. Andrian adalah pacar Santi sejak kelas 1 SMP dan Santi sangat mencintainya. Begitupun Andrian. Tapi sekarang Andrian sekolah di Jerman karena orang tuanya pindah ke Jerman. Andrian kapan pulang San? Tanya Anin. Gue gak tahu dia kapan pulang. Yang jelas gue bakal tetap menunggu dia sampai titik penghabisan, tambah Santi sambil tersenyum membayangkan wajah Andrian.